Murfa'ina Sri Nuryati. Tepuk tangan untuk ibunda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu pimpinan daerah yang kami hormati dan sayangi, ibu-ibu seluruh peserta pertemuan bulan workshop administrasi dan ketarjian pagi siang hari ini, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk senantiasa kita syukuri. Salam serta salam dari datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita pencerahan, suri teladan, dan kepadanya kita masih tidak untuk menuju keselamatan hidup kita di dunia wal akhirah, menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar ibu? Alhamdulillah sehat bahagia, insya Allah. Alhamdulillah sehat bahagia, insya Allah. Kalau tidak sehat tentu tidak sampai di sini. Ibu sekalian, saya diberi tugas untuk menyampaikan materi RPP, dan saya merasa saya punya materi yang begitu ya. Waktu itu pernah saya sampaikan di acara pengukuhan, kalau tidak salah ya. Oh bukan, acara rakerja, acara rakerja. Tapi rupanya sudah tidak ada laptop di rumah, tersedia digital, jadi saya tidak bisa ngecek. Dan alhamdulillah jadi kirim materi yang dari hasil raker will, tetapi tentu saja kalau hasil raker will itu lebih padat atau lebih detail gitu ya, tidak apa-apa, nanti mungkin ada hal-hal yang bisa saya terangkan atau mungkin ada yang dijelaskan seperti itu. Ini saya masih cek materi saya, mungkin nanti memakan waktu. Mohon dimaklumi, mungkin ada hal-hal yang misalnya kurang pas atau terangkan yang nanti bisa Ibu sekalian, oh di sana ada ya, tapi kan belum ada ya. Aku berkata, tidak apa. Ini menjadi satu pelajaran mungkin khususnya bagi PPAG. Suatu saat nanti bisa minta pada PPA untuk dicukupi fasilitas layar lebar begitu ya, lebar supaya kita bisa memanfaatkannya sehingga sampai ke belakang itu bisa terlihat tulisannya. Kalau di tingkat-tingkat atas itu kan layarnya lebar, kita memang belum punya, lihatnya masih di tembok ya. Monitornya kita punya tapi kecil juga. Ini kalau di belakang pasti tidak terlihat ya. Tapi tidak apa-apa. Ibu sekalian, RPP biasanya disingkat dengan RPP, Risalah Perempuan Berkemajuan, merupakan satu naskah yang diputuskan atau dihasilkan dari Muktamar Muhammadiyah Malaysia ke-48 kemarin di Surakarta. Walaupun tentu saja isinya bukan mutlak hasil muktamar ketika itu, karena ada naskah-naskah juga yang berawal dari sebelumnya. Karena urusan perempuan itu dibahas oleh Muhammadiyah itu bukan hanya sejak sekarang, tapi sudah sejak zaman awal berdirinya Indonesia. Maka
dibahas atau dipikirkan oleh Muhammadiyah. Karena situasi lahirnya Aisyah ketika itu sungguh sangat jauh dari cita-cita atau nilai-nilai yang sesungguhnya kita anut. Karena mungkin pengaruh penjajahan Belanda yang cukup lama sampai beratus tahun begitu, sehingga kemudian image kita tentang perempuan khususnya di Indonesia itu menjadi sangat-sangat rendah. Ya, misalnya ada perempuan contoh ini, ada nggak bu surat-surat seperti itu? Contoh ini suara menurut yang begitu itu memang sengaja diciptakan oleh penjajah agar supaya perempuan tidak punya kesempatan untuk maju. Padahal ternyata di dalam Islam nilai-nilai yang semestinya bisa dikembangkan bagi perempuan itu luar biasa. Nanti kita akan bisa lihat dari naskah RPB ini bahwa sesungguhnya Muhammadiyah sangat mengangkat nilai-nilai Islam mengenai perempuan. Yang bukan hanya Muhammadiyah, sebetulnya ajaran Islam itu sendiri menganggap begitu tinggi derajat perempuan yang sungguh berbeda dengan kebiasaan masyarakat Indonesia ketika lahirnya Aisyah atau ketika awal-awal tahun 20-an seperti itu. Itulah sebabnya dari awal sampai dengan sekarang ada saja produk-produk yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah mengenai perempuan. Dan yang terakhir itu keputusan Muktamar ke-48 itu yang kemudian naskahnya disebut RTB, Risalah Perempuan Berkemajuan. Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan di dalam konsep Risalah Perempuan Berkemajuan itu. Yang pertama pendahuluan, yang kedua konsep perempuan berkemajuan itu sendiri, yang ketiga karakter perempuan berkemajuan, yang keempat komitmen perempuan berkemajuan, dan kelima penutup. Jadi sistematikanya di dalam RPB tersebut diawali dari pendahuluan, kemudian konsep perempuan berkemajuan, karakter perempuan berkemajuan, dan kemudian komitmen perempuan berkemajuan dan penutup. Lanjut. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi sesungguhnya nilai-nilai Islam yang menggambarkan tentang perempuan itu sebetulnya cukup banyak, cukup luas dan meninggikan derajat perempuan. Sangat-sangat meninggikan dan sejajar dengan laki-laki. Jadi sama sekali tidak benar kalau perempuan itu direndahkan di dalam Islam. Sama sekali tidak benar. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah ada satu kebiasaan kaum tertentu yang membunuh anak perempuannya hidup-hidup, termasuk yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu adalah masa jahiliyah. Kalau foto dulu juga ada orang-orang atau sahabat-sahabat mungkin yang istrinya lebih dari 4 misalnya, itu pun juga mungkin sisa-sisa dari kebiasaan masyarakat jahiliyah di mana seorang laki-laki bisa memperistri seberapapun, sebanyak apapun yang diinginkan. Jadi sangat-sangat bebas. Bahkan kalau dia meninggal, istri-istri yang banyak ini bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Itu kan situasi jahiliyah. Tetapi dengan hadirnya Islam mengangkat derajat perempuan begitu tingginya, luar biasa. Dan setara dengan laki-laki. Setara. Bukan lebih tinggi tentu tidak, tetapi setara dengan laki-laki. Tidak lebih rendah, tidak. Walaupun ada hal-hal spesifik yang memang itu bagian masing-masing yang tidak bisa tergantikan. Jadi yang dimaksud setara itu bukan sama derajat, bukan. Setara itu seimbang, sederajat. Bukan berarti sama, Kalau sama laki-laki seperti ini, perempuan harus seperti ini, tidak bisa. Karena secara kodrati perempuan memang beda dengan laki-laki. Ada peran-peran perempuan yang memang tidak tergantikan oleh laki-laki.
ketika menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui bisa tergantikan apa tidak Ibu? Tidak bisa tergantikan. Dan kewajiban nafkah laki-laki bagi keluarganya atau bagi istrinya, bagi anak-anaknya itu juga tetap menjadi kewajiban laki-laki. Jadi masing-masing punya peran tersendiri, tetapi tidak berarti bahwa perempuan lebih rendah, tidak, setara. Oke, ada kesetaraan, bukan berarti sama persis, bukan, tapi ada kesetaraan derajat seperti itu. Di dalam surat Al-Hujurat itu juga jelas di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ayat tersebut saja sudah disebutkan oleh Allah bahwa kalian diciptakan dari laki-laki dan perempuan lita'arafu, untuk saling berkomunikasi, saling mengenal, saling berhubungan, saling tolong-menolong, saling membutuhkan, saling mencukupi, saling menyempurnakan, seperti itu. Jadi tidak dibedakan, okay? Laki-laki dan perempuan Allah ciptakan untuk lita'arafu, untuk saling berkomunikasi, saling berkenalan, saling mengambil manfaat, saling menyempurnakan, tolong-menolong, seperti itu. Inna akramakum indallahi atqakum, dan di mata Allah yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Yang paling takwa itu tidak harus laki-laki. Kalau perempuan itu lebih takwa dibanding laki-laki, otomatis yang lebih dimuliakan di sisi Allah adalah yang perempuan, yang paling takwa itu. Itu menggambarkan ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dan ayat-ayat yang lain itu saya kira banyak, dan itu sudah menjadi hafalan kita. Antara lain yang sangat kita kenal surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan yang bersangkutan itu mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi laki-laki ataupun perempuan siapapun, kalau dia beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi tidak dibedakan sama sekali yang laki-laki atau yang perempuan. Siapapun di antara laki-laki atau perempuan yang mau beramal soleh, beriman dan beramal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Itu antara lain. Jadi nilai-nilai Islam di dalam angkat derajat perempuan tidak diragukan, Ibu. Jadi betul bahwa perempuan itu ditinggikan sekali derajatnya oleh Allah, disetarakan dengan laki-laki, berbalik 180 derajat dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah ketika itu. Jadi sepertinya bumi langit ya, dibalik 180 derajat kebiasaan perempuan yang sangat rendah, yang sangat terhina ketika zaman jahiliyah, dan kemudian Allah mengirimkan risalah Islamiyah, antara lain adalah untuk mengangkat derajat perempuan. Historikal perempuan di dalam Al-Quran di masa Rasulullah, saya kira kita sudah tahu juga bahwa perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran juga ternyata berkesempatan seperti untuk beramal atau untuk beraktivitas di masyarakat. Oke? Bahwa perempuan-perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ternyata ada juga perempuan-perempuan hebat yang hidupnya bisa menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Jadi bahkan di dalam Al-Quran juga ada surat perempuan, ada surat An-Nisa, ada surat laki-laki apa tidak ya? Kayaknya tidak ada surat laki-laki atau surat Ar-Rijal ya, juga ada surat An-Nisa. Itu juga saya kira
Ya, kalau kita menggambarkan, bisa menggambarkan bahwa perempuan itu ada nilainya, bahkan tinggi nilainya. Ya, jangan merendahkan diri, menjadikan itu jangan merendahkan diri di hadapan laki-laki. Bahwa kita itu derajatnya sama, setara. Itu sebabnya seharusnya memang dibangun komunikasi yang sebaik-baiknya antara perempuan dan laki-laki. Yang kita lakukan mungkin di dalam rumah tangga, okay? Khususnya di dalam rumah tangga, misalnya kalau perempuan itu subordinate atau misalnya direndahkan atau kedudukannya lebih rendah dibanding suaminya, kira-kira mungkin para wanita itu menjadi tertekan atau tidak? Saya kira tertekan. Kita ingin hidup yang nyaman, hati kita nyaman. Sekalipun di dalam rumah tangga, hati kita terasa nyaman, suami kita menghargai kita, kenapa tidak itu? Tapi coba kalau kita hidup dalam tekanan dan suami mungkin merasa tinggi atau merasa lebih superior, kira-kira kita menderita atau tidak, Bu? Ya pasti begitu. Dan itu yang sudah diperjuangkan oleh Aisyah, insya Allah Aisyah bisa membangun keluarga yang sakinah, masing-masingnya untuk menjadi contoh teladan bagi para perempuan yang ada di masyarakat. Karena di dalam Al-Quran saja Allah sudah melebihkan, memberikan contoh-contoh perempuan yang hebat-hebat, yang kuat imannya, kuat akidahnya. Ya, sekalipun mungkin hidup tersiksa seperti itu, tapi beliau ini kuat sekali menjaga akidahnya. Sosial historis itu antara lain misalnya, nah ini yang tadi saya sampaikan sedikit mengenai situasi ketika Aisyah lahir, situasi pun masyarakat khususnya memandang perempuan masih rendah, ya. Itulah sebabnya ada perjuangan Ibu Kartini dan lain sebagainya, itu antara lain karena ingin perempuan ini terbebas dari belenggu. Itu yang diperjuangkan oleh Kartini dan itu juga yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun-tahun berikutnya. Karena Bu Kartini kalau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih tuaan sedikit Bu Kartini, ya. Jadi kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendidik perempuan-perempuan muda bahkan pada pondok atau pada ikut tinggal di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang disekolahkan di sekolah umum atau sekolah Belanda, ada juga yang dididik di sekolah-sekolah agama, yang semuanya itu dididik dan menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Dan bahkan ketika remajanya ada juga yang menjadi inisiator dan menjadi pionir di dalam lahirnya Kongres Perempuan yang pertama tahun 2008. Itu Aisyah itu dua orang yang berpidato di kongres tersebut yang menjelaskan mengenai martabat perempuan. Itu hebat sekali, kalau menurut saya hebat sekali. Yeah. Jadi ada dua perempuan muda yang dididik oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terlibat langsung sebagai panitia atau sebagai penggerak lahirnya Kongres Perempuan Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakalnya DOW. Aisyah berperan penting di situ dan ada dua tokoh yang pidato di kongres tersebut yang menjelaskan mengenai martabat perempuan. Ini adalah menggambarkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dan tentu saja Kiai Haji Ahmad Dahlan begitu menggerakkan perempuan untuk bisa maju. Dulu juga saya mendengar pernah mungkin tahun-tahun 50-an begitu, kata teman-teman kita dulu ada dari pimpinan pusat Malaysia yang satu dan pidato di alun-alun Kota Banjarnegara. Pernah di tahun 50-an sekian begitu ketika kita kita ada tokoh perempuan yang hadir dari pimpinan pusat Malaysia dan pidato pengajian akbar di alun-alun Banjarnegara. Dan lumayan hebat bisa pidato akbar di alun-alun Kota Banjarnegara. Itu tahun 50-an. Dan itu Aisyah. Jadi apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah di dalam rangka memberikan kesempatan sepenuh-penuhnya kepada perempuan, khususnya dalam wadah Aisyah ini untuk berkiprah lebih optimal di dalam mengabdikan hidupnya bermanfaat. Jadi kalau maju sedikit suaranya ya. Dari sini aja. Kalau maju sedikit. Ada enggak?
dokumen, ya, merupakan naskah atau dokumen mengenai pandangan ideologis Muhammadiyah atau Aisyah tentang perempuan. Itu ada sebetulnya intinya. RPD adalah merupakan naskah atau dokumen mengenai pandangan Muhammadiyah atau pandangan Aisyah tentang perempuan. Jadi ini akan menjadi rujukan atau menjadi acuan dan menjadi pengarah di dalam kehidupan seorang perempuan atau gerakan perempuan. Ini RPD. Jadi RPD sebetulnya adalah naskah atau dokumen yang mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan perempuan. Atau rumusan singkat berupa pokok-pokok pikiran yang berpandangan maju, dan berkemajuan mengenai perempuan. Risalah perempuan berkemajuan ini ditetapkan ketika Muktamar ke-48 bulan November tahun 2022, dan ini sebagai wujud aktualisasi dari kehadiran Aisyah menjawab tantangan zaman mengenai perempuan. Sebagai wujud aktualisasi, ya, atau perwujudan dari pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Muhammadiyah atau Aisyah mengenai perempuan di dalam menghadapi segala macam tantangan. Jadi sebetulnya bagaimana kehidupan perempuan menghadapi segala tantangan atau tantangan yang ada yang semakin lama semakin ruwet atau semakin luas, semakin berat. Nah, bagaimana kehidupan perempuan menurut pandangan Muhammadiyah? Sebenarnya ini yang disebut. Nah, ini maksud saya bahwa produk RPD ini bukan produk pertama mengenai pandangan Muhammadiyah terhadap perempuan, tetapi lanjutan dari produk-produk yang sudah pernah ada, sudah pernah diterbitkan oleh Muhammadiyah, baik melalui HTT atau melalui buku-buku yang pernah diterbitkan. Ada juga ada buku tuntunan mengenai perempuan, apa judulnya? Ini perempuan juga ada. Untuk perempuan buku Yang itu saya dulu di tadi. Mas kita hidup enggak? Iya, artinya bahwa produk-produk yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah mengenai perempuan itu banyak, ya. Sudah bertahun-tahun yang lalu lewat HTT, lewat produk-produk yang khusus dan lain sebagainya, sampai dengan yang terakhir adalah mengenai RPD. Begitu ya, artinya RPD ini bukan baru atau bukan satu-satunya produk dari Muhammadiyah, bukan, tapi sudah dulu sudah diterbitkan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, begitu loh. Mengenai masalah wakaf, mengenai masalah wanita bekerja, mengenai dan lain sebagainya banyak, mengenai hijab, mengenai banyak yang disebutkan di dalam KPT juga banyak, ya. Bahkan mengenai tuntunan bayi tabung, mengenai fikih perempuan, mengenai revisi menuju keluarga sakinah, mengenai perlindungan anak dan lain-lain, itu banyak sekali tuntunannya. Ada juga pendekatannya melalui manhaj tarjih itu adalah sistem yang menjadi pegangan di dalam kitabnya Muhammadiyah. Muhammadiyah ini tidak mengikuti mazhab tertentu, dia tidak mengikuti mazhab tertentu, tetapi bisa saja mengambil pendapat dari mazhab yang ada, bisa saja, tidak menutup kemungkinan Muhammadiyah juga bisa mengambil pendapat yang ada di mazhab-mazhab tertentu. Tetapi Muhammadiyah tidak mengikut mazhab tertentu. Seperti saudara kita misalnya jelas di dalam anggaran dasar bahwa organisasinya mengikuti mazhab Syafi'i, misalnya begitu. Tapi Muhammadiyah tidak. Muhammadiyah pendekatan hukumnya melalui majelis tarjih. Tetapi tentu saja tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup diri mengenai pendapat
kesepakatan ijma, iya masalah musawarah, maksudnya tidak perlu pilih.